Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor atau Ngobrol Horor, dan ya masih bersama kami berdua konsisten. Ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana, yang tentu saja nanti akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semua. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Kita syutingnya malam, ada kopi dan yang lain-lain gitu ya. Jadi tidak mengganggu aktivitas puasa gitu ya. Tayangnya tapi siang gitu aja. Oke, monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Seperti biasa, sebelum ke cerita, saya mau nyapa kawan-kawan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kami berdua di Ngobor, ngobrolin yang horor-horor ya Pi ya. Iya betul. Ada cerita horor apa hari ini Bro Ayung? Ya, ini ada sebuah cerita masih di nuansa Ramadan. Di nuansa Ramadan, benar. Ini ada cerita dari Mbak Lala namanya. Mbak Lala masih seputaran sini, daerah Brebes, dan menceritakan kisah horor yang dialami bapaknya. Bapaknya itu namanya Lukman. Lulu manggilnya. Manggilnya Lulu. Anaknya Lala. Anaknya ya. Lala. Iya. Pak Lukman biasanya kalau panjangannya Lukman Nur Hakim. Maman. Begitu Kalau enggak Kikim. Ya. Kikim. Nah, Pak Lukman itu pernah mengalami peristiwa horor dulu ketika tahun 2000-an. Jadi waktu istrinya itu melahirkan. Istrinya Pak Lukman. Jadi hari-hari itu lahirin si Lala. Jadi dulu itu Pak Lukman ya sampai sekarang masih jualan makanan, warung lah, wartegan bisa disebut seperti itu. Tapi orang Brebes yang punya. Tapi orang Brebes, berarti Warbes. Iya. Wabreb. Dan mendekati hari kelahiran anaknya, dia itu akhirnya pulang kampung untuk jeda waktu yang cukup lama dan diaplus sama saudara yang di Jakarta begitu, yang gantiin. Nah, senang banget Lukman, gimana nggak senang? Ini anak yang sudah dinantikan selama 5 tahun pernikahan, baru mau dikaruniai seorang putra atau putri lah, seperti itu. Jadi beruntung sekali di rumah itu kan Lukman sudah nggak punya ibu, adanya bapak sudah sepuh. Tapi ya tadi mertuanya bersedia, saudaranya mertuanya juga ikut. Ya sebelum kelahiran di rumah nginep begitu ya, nemenin istrinya. Lagi pula kan khawatir juga Lukman masalah perawatin bocah segala macam itu kan belum pernah, namanya baru punya bapak. Begitu juga istrinya, kan banyak kasus beberapa gitu ya. Ada lagi orang dekat situ nyampe baby blues, merasa nggak sempurna jadi ibu, rusuh nggak keluar, dia itu stres, anaknya nangis tengah malam, ya kaget lah jadi ibu. Tapi beruntung ada mertua, ada saudaranya. Nah Lukman sendiri juga sebenarnya punya kakak perempuan, cuman kan jauh-jauh udah ikut suami begitu ya. Nah ini dia senang banget. Cuman ya tadi setelah kelahiran alhamdulillah dengan selamat sentosa, kemudian anaknya lahir laki-laki, putra berarti. Putra. Iya, senang banget, semangat banget. Bukan Lala berarti. Bukan Lala. Oh iya ya. Gimana sih? Iya ya Bu. Lala sebenarnya anak kedua bisa bener. Oh, Lala anak kedua. Ini anak pertamanya mati. Nanti jangan bener gitu. Ya, orang susah sih ya. Iya, sebenarnya makanya tadi kan anaknya Lala, tapi sebenarnya bukan. Nanti tadi jawabannya dicerita seperti itu. Nah ini ada kaitannya sama horor itu, kematiannya. Mungkin dihubung-hubungkan Jadi putra, dinamakan Putra Wis, itu aja ya. Terus dia senang banget. Kemudian ala-ala orang dulu ya masih megang namanya mitos, megang adat kebiasaan orang tua lampau seperti itu. Jadi banyak dibikinin dari dukun bayinya juga, kan ada bidan, ada dukun bayi bersinergi begitu ya. Dan kayak semacam ini sambetan-sambetan, bikin penangkal-penangkal ya, dari ya daun-daunan atau sesuatu yang diramu dari alam lah. Ini bisa menangkal belis, bisa menangkal sawan seperti itu. Dan sawan kan banyak banget, ada sawan manten, sawan mayit, macam-macam. Itu suatu hal yang kemarin-kemarin itu sama Lukman itu ditiadakan karena dia merasa sudah modern begitu lebih. Nah ini ya agak lucu juga. Kemudian di tengah keluarga, kalau misalnya ada anak bayi baru, itu pakai dongdang yang lama, dongdang keluarga begitu. Dongdang itu ayunan bayi itu sampai dicat-cet, dibaruin lagi untuk menyambut
kehadiran seorang anak itu tadi. Jadi Lukman itu, Mbak Lala itu cerita, bapak itu dulu sampai ketawanya begini, di dongdang itu di atas biasanya ada bunderan, kan dari besi. Bapaknya ketawa waktu itu. Ya ketawa, senyum-senyum, maksudnya dia bingung gitu loh. Yang ditaruhin bukan cuma sambetan yang dibungkus kain begitu ditaruh di bantal, tapi di atas itu digantungin macam-macam kayak bawang putih, apa macam-macam gitu loh, Bi. Terus cabe itu banyak banget. Jadi ini kayak mau nangkal vampir begitu, ketemunya kayak mau nangkal vampir, tapi enggak apa-apa wis ya. Dan rutinitas yang lain kayak dia nggak boleh keluar rumah selama berapa hari. Siapa dia? Si Lukmannya nggak boleh, pokoknya banyak anteng di rumah. Apalagi waktu itu ada orang nikahan, nanti ada sawan mantan, Lukman nggak boleh ke sana. Bagi Lukman, selama saya megang duit, ada buat rokok di rumah, orang apa-apa wis, nggak apa-apa, saya di rumah nggak apa-apa. Nah, itu ada yang bikin bukan beban sih, senang tapi unik. Anak pertama, tapi dia itu bahasanya kata orang Jawa itu mambu tangan. Mambu tangan, Bro Ayu. Mambu tangan, bau tangan. Bau tangan itu kebiasaan digendong. Jadi ditaruh itu pasti nangis. Gitu ya. Taruh nangis. Kalau nggak ngedun-ngedun dulu, kayak gitu. Dari kecil itu gantian melekan itu dari dia sama mertuanya, kadang sama tadi saudaranya istri ya, bibinya atau siapa itu bisa malam wayangan, begitu nyampe subuh nanti baru bisa anteng, bisa ditaruh di dongdang, kadang ditaruh di samping ibunya begitu kan. Nah itu ya unik, besoknya umba-umba isu-isu popok di kali kayak gitu kan. Di kali, Bro. Di kali, bukannya di rumah. Nah suatu ketika, satu malam itu baru 2 mingguan lah. Oh, popoknya masih popok yang manual itu popok manual. Nah ini popok manual. Ada yang pokoknya itulah ya, konvensional lama, ya. Nah, lama. Yang itu bisa dicuci. Bisa dicuci dan itu ya indah banget lah kalau zaman dulu, itu keren jadi bapak baru begitu kan. Nah satu malam itu di 2 minggu setelah kelahiran anaknya, dengan rantangan acara yang macam-macam, terus orang-orang namanya orang kampung pada tilik bayi itu kan rame. Di 2 minggu itu mulai berangsur sedikit, mulai berangsur berkurang yang nilik bayi itu, yang nengokin bayi. Kemudian satu malam si Lukman itu lagi-lagi megang anaknya dan masih sore setelah istrinya itu minta dibeliin bakso. Dia turun begitu kan, tempatnya agak tinggi, terus turun lahap makan bakso, istrinya langsung tidur, istrinya tidur. Begitu juga mertua itu biasanya nenek bocahnya tak pegang, bocahnya sini tak pegang, mertua juga ikutan tidur. Waktu itu saudara nggak di rumah. Lukman dari jam 9:30 udah megang bocah, dienang disolawatin ya sebisanya dia, kadang-kadang nyanyi blenger ya, ditaruh di dodang lagunya Salim Iklim lagunya ya seperti bisanya kan, lagu-lagu begitu melo kan, dia ditaruh coba nangis lagi, ini sambetan fungsinya buat apa gitu kan ya. Dia kadang-kadang mah itu ya, kadang-kadang dia sebel juga, terus diangkat lagi dienong-enong seperti itu. Cuman itu waktu berjalan dari jam 9:30 sampai berangsur makin malam 10:30 jam 12, dia merasakan alam ini di depan rumahnya dia itu kan ada jalan kampung begitu ya. Nanti rumah tetangga itu lebih rendah dari rumahnya dia. Jadi kalau dia dari kaca itu ngelihat itu ada ke bawah begitu ya, tetangganya. Biasanya itu ada orang lewat lah, paling enggak ada orang dagang apa kek. Itu malam itu enggak ada orang dagang sama sekali nyampe malam. Terus enggak ada motor yang wirawiri. Walaupun kalau hari-hari biasa, kemarin-kemarin wis kadang-kadang satu orang lewat, nanti kadang-kadang lagi ada yang lewat. Ini enggak ada yang lewat sama sekali, benar-benar senyap. Dia itu cuma dengar suara alam, jangkrik, kadang-kadang anaknya yang ngakek-ngakek. Oh ini minta susu, ditaruhlah di dekat istrinya, nanti ditetein. Kadang dia khawatir karena kemarin-kemarin dulu pernah ada yang anak bayi itu meninggal gara-gara ketiban nenek. Jadi ketutupan nenek ibunya saking ngantuknya nggak sadar, itu nggak mau terjadi yang seperti itu. Pas ditengokin anaknya memang lagi kayak gitu, ketiban. Nah ini dibangunin istrinya juga biasanya langsung bangun, paling jel nyusuin lagi, udah dia tidur lagi. Mertua sampai diutik-utik, dia kadang-kadang bu bangun tuh maksudnya gantian. Itu malah kadang-kadang kayak gitu dong, malah yang ditepuk-tepuk bokongnya istrinya ngasal gitu loh. Saking ini orang pada ngantuk semua gimana gitu kan.
itu nanti dienong-enong lagi bayinya. Ini sampai dia bikin kegaduhan, ya bikin minum, lontang-lontang yang keras, kadang nabrak nutup pintu yang keras biar mertuanya itu gantian, saya capek begitu loh. Nah, saat seperti itu, dia itu sekitar jam 12:30 malam, makin malam gitu, dia gendong-gendong bocah, tapi ada di bangkuan waktu itu, dipopong, terus di bangku begitu ya, di ruang depan. Dia itu mendengar ada orang ngetuk pintu, tapi jauh, bukan ngetuk pintu, bukan di rumahnya. Ini pintu yang di seberang mungkin. Pintu seberang rumah yang di bawah itu, seberang rumahnya dia itu tok, tapi cukup keras gitu ya, kedengeran dari dia karena nggak ada suara yang lain. Siapa ya yang pulang? Oh, pasti Warno. Namanya Kang Warno. Pasti Kang Warno. Kang Warno kan di Jakarta. Apa dia pulang? Biasanya kalau dia pulang itu mendekati Lebaran. Ini puasa aja belum, kata si Lukman kan. Pak biarin lah. Kalau ada pulang ya biar buat teman. Saya juga di sini kan yang sepantaran nggak ada, walaupun si Warno lebih tua begitu kan. Terus gendong-gendong bocah begitu ya di pangkuan, ketok lagi. Nah, ini kan dibuka-buka atau gimana? Akhirnya dia penasaran, nengokin dari kaca. Hordengnya dibuka sambil gendong bocah. Nggak ada siapapun, baik di depan rumahnya dia sendiri, sampai nengokin kiri kanan dari kaca nggak berani keluar. Terus merinding banget. Masa iya sih hal-hal yang nggak kelihatan seperti itu. Terus nengokin ke bawah, itu pelatarannya ngablak, benar-benar nggak ada kealingan apapun, karena nggak ada yang lewat, nggak ada pohon-pohonan juga, ada kembang-kembang kecil. Ketok-ketok jelas banget, tapi orangnya nggak ada. Perasaan saya aja cuman mungkin ya, lagi-lagi dia bikin kegaduhan biar si mertuanya bangun atau apa. Terus pas dia duduk lagi, ketok lagi, tok, tapi nggak ada suara assalamualaikum, nggak ada suara apa, cuman itu tok. Mencekam banget kan di cerita itu. Akhirnya si Lukman untuk kali kedua dia itu mendekati pintu, mendekati kaca, dibuka lagi hordengnya. Nah, saat dia dibuka itu dengan sangat jelas dia melihat memang ada Warno itu yang kemungkinan pulang itu. Cuman kalau yang jelas Warno, sebenarnya kalau misalnya dia nengok ke sini Warno atau bukan itu mukanya jelas, tapi dia itu niteni atau dia itu nandain kalau Warno itu kegemarannya pasti pakai kaos partai. Dia itu rada kader. Ya, partai waktu itulah yang hebat waktu itu. Itu benar-benar Warno di Jakarta, tapi dia kalau pulang kenapa nggak bawa tas, cuman tangan kosong, bener-bener kaosan, celana lenggang. Iya, terus kan kalau orang kampung biasanya pulang ya, walaupun oleh-oleh beli deket-deket, tapi kan seakan-akan bawa oleh-oleh itu bererot lah banyak. Nyangking gitu ada tasnya, itu nggak ada di samping kiri kanan juga nggak ada tas, nggak ada kardus. Itu Warno. Mau apa saya keluar ya? Tapi kan nggak boleh sama mertua, jangan keluar, apalagi sama megang bayi begitu. Cuman perhatikan begitu. Tak tok suara itu ngetok pintu dari tadi, orang tuanya apa nggak denger. Pas dia matiin lagi, tangannya nggak ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain, cuma lurus doang begini kayak sikap siaga. Pakai jidat kali. Mungkin pakai jidat gitu kan. Itu nggak diceritakan dan nggak bisa diteliti dengan cermat karena menghadapnya ke sana. Kok tangannya nggak ngetok, kok Kang Warno kayak ngetok pintu, dan itu keras banget di telinganya dia. Terus akhirnya dia itu bawa bocah, ditaruh di tengah-tengah antara istrinya sama mertua, taruh di situ. Maksudnya mau ngomong ke Warno, Kang, sini aja gitu kan, kalau misalnya nggak kedengeran orang tua. Nah, terus dia itu ke kaca lagi, nengokin, Warno nggak ada. Gimana ini saya ngelihat apa nggak ngelihat gitu kan? Tadi jelas banget, wes kan. Oh, mungkin Warno itu ke tempat saudaranya yang pintunya bisa dibuka, karena saudaranya dekat-dekat situ. Akhirnya bocah nangis, nggak bisa digeletakin. Lagi-lagi mertua juga nggak bangun, istrinya nggak bangun. Akhirnya bocah diambil lagi, dirok sampai gregetan. Kamu gedenya mau jadi apa sih? Ya kan, nggak mau digeletakin sama sekali. Dienang, lagi ketok-ketok pintu lagi. Itu berarti ketiga kalinya dia nengok, itu memang ada kaos yang sama, kaos partai. Warno itu lagi di depan pintu, dan dalam batin dia itu ngomong, no. Wong kamu rumah-rumah sendiri di jendela, kan lewat jendela atau apa? Warnonya itu nengok. Tapi yang dia lihat itu yang mengerikan menurut si Lukman itu, dia itu nggak
puter apa ya si dengkul atau kakinya itu kayak orang gerakan balik badan itu enggak, kayak geser doang begini set nengok, dan ini kayak bawahnya ada ini ya kayak iya kayak gini bener, cuma ini kan cepat agak cepat, itu lambat banget set kayak ada ya putarannya seperti itulah. Dia itu di sini udah mulai ngeh, dari tadi juga udah curiga ini kayak sesuatu yang di luar nalar, begitu udah takut, udah merinding. Pas Warnonya hampir kelihatan mukanya, langsung dispread, ditutup ini hordenya. Saya tahu bocah langsung nangis kan, itu nangis yang nggak bisa diem lama banget, banget. Dan yang nyebelin lagi Mas Biru, dia nangis diselawatin, diapain, nganti istrinya dikepuk-kepuk. Bu, ini bocahnya nggak bangun-bangun, bener-bener sama mertuanya juga. Itu sampai lama nggak kerasa ya, digendong-gendong. Akhirnya dia pasrah, ketiduran sambil mangku bocahnya itu di ruang depan. Ruang tamu berarti? Iya, ruang tamu itu subuh sampai subuh. Itu pas subuh dia dengar juga. Alhamdulillah kalau udah subuh tugas saya hampir selesai. Ini anak biasanya digeletakin di dongdang itu sembuh tidur sakit tidur ya, tidak, akhirnya digeletakin. Dede kamu tidur sini ya, bapak udah lelah banget, udah capek banget. Baru mertuanya saya ketiduran Hanuman, capek banget, saya nggak tahu capek banget, jorong hati kan raimu kalau bukan mertua ya. Istrinya baru, mas saya ya macam-macam lah tapi harus nggak apa-apa. Subuh ada orang ajan. Pas sudah aja orang ajan, Lukman mau subuhan tapi nanti wis merokok lagi di ruang samping biar rokoknya asapnya nggak ke itu kan, nggak ke bayi. Itu setelah subuh justru ada pengumuman Assalamualaikum, musolanya agak jauh. Warno meninggal. Iya, Warno meninggal ternyata. Pengumuman itu Assalamualaikum. Biasanya 3 kali ya. Terus pas nyebut nama jelas, ke bawah angin. Ada motor lewat, aja pokoknya ada lah. Kalau itu bayinya putra nangis, gitu. Siapa sih mati? Apa man gitu kan pada nanya. Gak tahu, orang nggak jelas. Coba mungkin sekali lagi diumumin, dia itu keluar, buka pintu. Warno, masa sih orang mungkin nggak mungkin, saya yang lihat tadi, diceritain sama mertuanya. Tadi saya yang lihat di jam segitu. Itu isi pengumumannya itu meninggal tapi di Jakarta. Dan nanti bakalan dibawa pulang bulan depan, tahun depan lepas lebaran, bukan, nanti dibawa pulang ya ke kampung, tapi ada dalam perjalanan, ngarang aja itu dalam perjalanan lah seperti itu. Akhirnya kan yang Lukman tadinya mau tidur jadi melek lagi karena takut. Semalam saya lihat jelas-jelas dia ngetok-ngetok pintu yang nggak pakai tangan. Saya juga hampir ngeliat mukanya, diceritain begitu. Lah, wong kamu ndian kesel, mungkin kamu terlalu capek, jadi kan ngeliat yang enggak. Wis pemarong ya, perhatian sama mertuanya. Ini ada orang meninggal, apalagi depan rumah. Kamu nggak boleh keluar sama sekali, man. Pokoknya kamu nggak boleh keluar sama. Kamu tasya, tetangga dekat nggak enak. Orang tasya orang apa? Pokoknya jangan datang ke sana. Itu juga keluarganya Bisira paham kamu punya bayi. Udah paham lah orang sini adat begini. Pokoknya kamu jangan keluar. Nah itu kalau misalnya saya nyuci, ya nyucinya di dalam, jangan nyuci di kali katanya. Akhirnya sedikit ya nggak apa-apa ditelatenin. Kalau mepe itu jemur nggak apa-apa, tapi jangan di samping. Masih kelihatan rumahnya si Warno, tapi di belakang. Iya mak, nurut kan, seperti itu. Nah ketika mulai agak siangan, ternyata ada saudaranya istri datang jemput ibunya, ngomong kalau mertua yang cowok itu sakit. Dia itu ya kayak gitulah, nyebut besan berarti. Nyebut besan. Iya, katanya kalau ada orang meninggal, mertua yang laki paling takut banget sama yang namanya mati. Jadi kalau ada pengumuman langsung shock, terus meriang begitu loh. Ada pengumuman orang meninggal, meriang, dia itu pokoknya istrinya suruh pulang. Akhirnya emaknya ngomong, no, bapak meriang, bapak sakit, pokoknya kamu yang saya. Berarti bapaknya si Marno ya? Bukan, bapak mertuanya. Pokoknya kamu, saya yang udah bilangin itu jangan dilanggar, jangan keluar, apalagi istri kamu ya, dipesenin semuanya. Iya mama kesini kapan? Ya nanti sore juga kesini kalau bapak udah sembuh. Ternyata seharian itu nggak ke situ, nggak datang ke situ. Nah itu pagi orang langsung pada berduyun-duyun ke rumahnya tadi ya Warno. Tapi
orang namanya mayitnya belum ada kan, cuman pada ngumpul-ngumpul, ada nyiapin keranda segala macam. Terus sebagian juga karena di sana penuh, pada duduk di pelatarannya rumahnya Lukman. Lukman udah di dalam kepo, Bi. Ini orang pada ngobrolin apa? Emang keras juga ngomongin. Ternyata ada desas-desus kalau si Warno itu meninggal kecelakaan, kepalanya pecah, Bi. Oh serem banget lah pokoknya. Nah ini tapi mayitin katanya mau dibawa pulang. Oh mungkin nanti siang itu berangsur pelan-pelan itu orang bubar semua. Nah waktu berlalu nyampe maghrib pun mayitnya belum datang. Orang-orang di rumah ya, di rumahnya tadi seberang juga makin sedikit, paling saudara-saudara dekat. Itu sampai malam sekitar jam 8:30 baru ada suara ini mobil reg-reg. Kalau di kampung itu jarang banget mobil masuk kecuali yang bawa kayu begitu kan. Sama bawa mayit ya. Sama bawa mayit. Iya itu sempat dengar dari kejauhan itu suara ambulan cuman kayak dimatiin gitu loh. Pas mandek ke depan terus lagi mertuanya juga belum datang kan berarti bapak sakit beneran, sakit serius begitu kan. Nah, akhirnya bocah ini tumben anteng, si bayi itu anteng. Akhirnya, "Bu, Dede sama kamu ya sebentar." "Emang kenapa?" "Lah itu mayit datang gak ada yang bantuin, perempuan semua ada aki-aki." Akhirnya turun, dia itu keluar melanggar pertama kali. Tapi bodo amat, saya mau berbuat baik, katanya kasihan. Akhirnya, ya lu tolongin. Akhirnya dikeluarin lah dari situ sama petugasnya kan, dimasukin ke sana. Itu nyiapin segala kayak mangkok-mangkok yang ditaruh di itu kan bangsal yang buat naruh mayat sementara biar gak disemutin, dikasih air. Itu Lukman ikutan nyiapin itu sampai dia itu penasaran karena beberapa orang itu nengokin mukanya si mayit, langsung kan dibuka, pokoknya berani lah. Lukman itu penasaran, katanya kepalanya pecah, apa iya. Akhirnya ada yang nawarin, "Man, siapa tahu kamu pengen nengok itu kan teman kamu dulu walaupun lebih tua." Itu diberani-beraniin dibuka jaritnya gitu. Mukanya udah bukan Warno, kayak disumpel-sumpel apa kapas begitu ya, jahitannya kayak caki, nggak jelas itu. Ya Allah serem banget, bukan Warno ini, marah mukanya jadi bulat kayak bola gitu. Bulat kayak bola. Kayak bola. Dia tuh udah, aduh, saya ngelihat mukanya begitu banget ya. Nah, itu kayak kepikiran terus. Nah, lagi dia itu setelah ngelihat si mukanya si mayit, dia itu niatnya mau permisi, mau pulang menengokin istri. Lagian keinget lagi kenapa saya kesini, jadi sadar gitu loh, ini seserem ini. Itu ada nyanyi dari belakang dikeplak si Lukman, "Kon si bocah primen, kamu situ anak gimana, wong lagi punya bayi kenapa kesini, ini nggak boleh, ini marah nggak boleh, kamu tuh pulang sana." "Dari kapan di sini?" Dari anak ada yang jawab lagi, "Ya lagi mayitnya datang dia udah kesini." "Aduh cilaka, pulang sana, pulang." Lalu disuruh pulang si Lukman juga merasa bersalah juga, tapi nggak ada apa-apa, biasa aja. Nah di rumah juga bayi anteng, sawan-sawan mayit apa, kata si Lukman kan. Itu akhirnya ngomong sama istri, "Pak, tapi kamu cuci dulu, mandi sana, mandi." Akhirnya kan mandi, setelah mandi megang bocah lagi, Bubi. Nah dari si istrinya itu ngarep-ngarep atau menunggu kedatangan emaknya, nggak datang juga. Terus akhirnya sampai dia ketiduran, bocah itu dienong-enong lagi sama si Lukman. Nah ketika mau jam yang sama kayak jam kematian yang kemarin, mungkin tengah satuan, lagi-lagi dia dengar suara ketukan pintu yang sama, dan di seberang itu udah sepi. Memang mayit masih diinepin, tapi sepi, nggak ada orang ngobrol sama sekali. Dia dengar suara ketukan yang sama, tapi ini jelas ketuknya bukan di rumah seberang, tapi rumah saya. Ini ketukannya sama persis bunyinya kayak yang kemarin, cuman keras karena di rumah sendiri. Apa jangan-jangan emak datang ke sini? Tapi kan nggak mungkin tengah malam. Apa saking khawatirnya sama bocah, dia datang malam-malam. Dibukalah hordingnya. Belum sempat dia buka, itu benar-benar kayak di film horor. Hording itu ini sendiri, bukan kenangin ya, kalau kenangin kan kebuka sendiri. Kalau ini ada bolong-bolongannya itu geser, itu yang berdiri di depan itu asli Warno dengan muka yang seperti itu, tapi nggak ada darah. Apanya? Dibungkus. Apanya? Pakai bungkus. Enggak pakai bungkus. Kayak baju partai itu, kayak baju yang kemarin biasa, cuman mukanya nggak jelas terus banyak jahitannya seperti itu. Dia itu Lukman saking takutnya nggak bisa bergerak sama sekali. Dia tuh cuma bisa megangin bocah ya langsung nangis.
besar, nangis kenceng banget. 2 tak ya gitu. Nah iya, 2 tak, bocahnya 2 tak, dia enong begitu kan, sampai dia takut tapi nggak bisa mau ngomong Warno, mau ngomong seperti itu aja nggak bisa. Akhirnya dia itu bocah nangis keras kan, si istri kan denger ya, dia itu lemas-lemas orang ngantuk. Itu langsung, Pak kenapa bocahnya kayak gitu, didiemin aja. Itu istri ngeliat keluar juga nggak ada apa-apa, itu dituding ada warna. Istrinya nggak ngeliat sama sekali, Bi. Akhirnya ini bocahnya diambil ke dalam, dimasuk ke kamar. Si Lukman itu karena ini masih terbuka, masih ngelihat si Warno di situ tapi membelakangi posisinya, kali mau turun ke rumahnya sana. Tapi turunnya bukan orang melangkah, emang bener geser set kayak gitu. Dia tuh bener-bener ketakutan, langsung ikut ngebel di kamar bareng sama si bocah sama istrinya. Itu sampai pagi, sampai dia ketiduran. Paginya si mertuanya datang, diceritain lah sama istrinya. Ih malah dikeplakin sama si mertuanya. Kata bocah goblok, digituin. Orang udah dibilangin, untung bocahnya nggak kenapa-napa, kamunya yang malah diliatin terus. Itu bisa jadi kena sawan mayit repot, katanya seperti itu. Nah itu ternyata kejadiannya nggak cuma segitu ya, semua prosesi berjalan lancar. Ternyata setelah kejadian itu 3 hari berikutnya bocah itu sering nangis, sering rewel, sering panas, sampai akhirnya sakit dan meninggal akhirnya kayak ya seakan-akan kena sawan itulah. Tapi bagi Lukman sih enggak sebenarnya, karena memang harus begitu, dia diterima lah seperti itu. Tapi ditanyain sama orang pintar, sama dukun bayinya, jawabannya kayak gitu semua. Sawan dibilang. Iya, ternyata ujung-ujungnya dia kan punya bapak yang udah sepuh itu. Kata bapaknya, wong sebenarnya tiap malam itu ke kamar saya si Warno selama 7 hari. Wak, jaluk maaf, Wak. Ngomongnya seperti itu. Karena dulu kakak pertamanya si Lukman itu pernah mau sama Warno, terus kayak disalahkan gitu loh, sudah dilamar dia malah nikah sama orang. Jadi itu posisinya duda si Warno sampai sekarang. Jadi kayak ngecewain, dia kayak punya rasa bersalah sama keluarga situ. Akhirnya itu datengin terus, tapi ke bapaknya si Lukman, nggak ada hubungannya sama bocah lah seperti itu. Iya. Itu aja sih ceritanya. Itu aja Bro Ayung. Itu aja. Oke, terima kasih Bro Ayung. Serem ya ceritanya ya. Oke. Itu aja kawan-kawan, satu cerita dari Bro Ayung tentang sawan mayit gitu ya. Sawan mayit ya. Terima kasih, semoga cerita ini tetap ya bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Kami mengucapkan apa ya Bro Ayung? Ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kawan-kawan tetap terhibur tadi. Terima kasih tentunya atas support dan dukungan apapun dari kawan-kawan semua. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih Bro Ayung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.